Halo, selamat berjumpa kembali. Di dalam video kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik kedua di dalam qualitative investigation. Ya, sebelumnya kita membahas tentang interview, pada video ini kita akan membahas teknik workshop. Ya. A workshop is essentially a gathering of group of stakeholder in a project. Ya. For agreeing the direction and scope of the project, for identifying and agreeing business and or requirement, or reviewing and approving the product of analysis. Ya, jadi ini beberapa terkait dengan uh, workshop. Ya, jadi workshop atau satu uh, pertemuan atau apa lokal karya atau apa istilahnya ya, gathering gitu ya, yang melibatkan berbagai stakeholder ya, grup ya, sekelompok uh, orang yang terlibat di dalam suatu proyek ya, ataupun dalam suatu organisasi untuk secara bersama-sama membahas ya terkait dengan uh, proyek yang dijalankan ya, terkait untuk memberikan direction, memberikan persetujuan, melakukan identifikasi, menentukan strategi, ya, mereview produk, ya, atau produk analysis dan sebagainya. Jadi tujuan daripada workshop ini bisa bermacam-macam tergantung dari apa yang akan diangkat di dalam workshop tersebut. Ya. Jadi tujuannya untuk apa? Ya, ini tentunya tergantung dari permasalahan yang dihadapi ya, sehingga diselenggarakan satu pertemuan bersama antara stakeholder yang ada di dalam organisasi atau di dalam proyek tersebut untuk membahas permasalahan ataupun isu-isu tersebut ya. Workshop proses ini dimulai dari plan the workshop, conduct the workshop, dan follow up ya. Jadi tiga tahapan yang bersama dengan model pada interview ya. Jadi perencanaan, kemudian pelaksanaannya, dan juga follow up daripada workshop tersebut ya. Jadi di dalam perencanaan tentunya perlu diidentifikasi atau perlu ditetapkan ya, tujuan ya, tujuan dari workshop itu apa, itu yang penting ya. Jadi dengan memahami tujuan atau objektifnya ya, maka kita bisa mengidentifikasi siapa saja yang harus diundang ya, attendees-nya siapa. Jadi pihak-pihak yang diundang di dalam suatu workshop tersebut siapa ya, tentunya terkait dengan tujuan daripada workshop tersebut ya. Kemudian juga concern, struktur, teknik, and venue ini terkait dengan teknis pelaksanaan workshopnya itu sendiri ya. Jadi concern daripada workshop ini arahnya kemana? Apakah untuk secara final penyelesaian dari berbagai tujuan itu sendiri, atau ada beberapa tahapan workshop ya. Nah, sehingga dibuat strukturnya seperti apa nih? Apakah ada workshop 1, workshop 2, workshop 3, atau hanya satu workshop saja kemudian bisa dicapai apa yang menjadi tujuannya ya. Jadi perlu perencanaan struktur dari workshop itu seperti apa ya, atau ada sesi-sesi workshop yang harus kemudian dibuat ya, sesi satu ya secara misalnya full day workshop ya, sehingga sesi satu tentang apa set topiknya, tentang apa yang dibahas, sesi 2, sesi 3 tentang apa, dan seterusnya ya. Jadi ini adalah struktur. Kemudian tekniknya terkait dengan teknis pelaksanaan workshopnya, kira-kira apa saja yang diperlukan ya. Perlu misalnya presentation ya, berarti harus ada persiapan alat-alat untuk presentasi, alat-alat untuk misalnya apa, menulis, papan tulis ya, whiteboard dan sebagainya. Itu tentunya menjadi hal yang
diidentifikasi di awal sehingga bisa dipersiapkan kebutuhannya seperti apa. Kemudian juga venue-nya, ya, venue-nya di mana, ya, lokasi daripada workshop itu akan dilaksanakan. Tentunya tergantung dari jumlah juga, ya, jumlah pesertanya seberapa besar, ya. Kemudian apakah internal di dalam organisasi atau eksternal keluar, ya, karena bisa jadi dilaksanakan di luar organisasi atau di tempat di luar kantor misalnya itu. Nah, itu yang harus direncanakan dan dipersiapkan, ya. Kemudian kehendak the workshop, pada pelaksanaan workshopnya tentunya harus fokus dan objektif, ya, fokus on objektif, ya, terkait dengan apa yang menjadi tujuan dari workshop itu, ya. Jadi pemimpin workshop ini harus on track, ya, dan harus lurus pada tujuan daripada workshop itu. Jadi jangan keluar ataupun menyimpang, ya, itu yang penting supaya workshopnya bisa berhasil. Ensure participation, jadi penting juga untuk memastikan partisipasi dari semua peserta workshop. Keep and record, ya, perlu untuk suatu record ataupun juga dokumentasi untuk laporan hasil daripada workshop yang dijalankan. Kemudian juga membuat summarize key point dari setiap sesi workshop yang dijalankan, ya, sehingga dokumentasi hasil dari setiap sesi workshop yang dijalankan itu bisa ya tercatat dengan baik atau terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah follow up, ya, issue notes, invite feedback. Ya, ini terkait follow up dari apa yang sudah dihasilkan di dalam suatu workshop itu tentunya diinformasikan, ya, sebagai bentuk report dan juga konfirmasi kepada seluruh peserta workshop, ya, dan juga mengundang untuk adanya feedback, ya, terkait dengan apa yang sudah dihasilkan dari proses workshop tersebut, ya. Jadi ini tahapan, ya, di dalam workshop proses. Nah, kemudian di dalam workshop itu sendiri tentunya dalam pelaksanaannya kita sering melihat ada peran-peran yang harus dijalankan, ya. Jadi yang utama adalah dalam workshop rule ini harus ada yang namanya partisipan, ya. Jadi ini adalah orang-orang yang diundang untuk menjadi peserta di dalam workshop itu sendiri, ya. Tentunya diharapkan, ya, partisipasi dari setiap setiap peserta workshop untuk bisa memberikan, ya, masukan, memberikan informasi dan juga terkait dengan workshop yang dilakukan, ya. Kemudian scribe untuk melakukan pencatatan, ya, terhadap atau mendokumentasikan, ya, di dalam setiap hasil dari workshop yang sudah dilakukan. Kemudian fasilitatornya adalah penting untuk menjadi pihak yang memfasilitasi jalannya proses workshop itu supaya bisa terarah, ya, supaya bisa sesuai dengan tujuan dari workshop itu, ya, untuk juga mengingatkan bila mana ada arah yang menyimpang dari tujuan workshop, ya, sehingga fasilitator ini memegang peranan penting untuk keberhasilan daripada proses workshop itu sendiri, ya. Ya, kemudian juga beberapa ada misalnya ice breaking teknik, ya, ini untuk memberikan satu suasana yang kondusif untuk proses workshop yang berjalan, ya. Bisa dengan model personal introduction, fact and fiction, marunit, ya, bodyguard and assassin dan sebagainya. Ini teknik-teknik ice breaking, ya, semacam gameplay, ya, permainan yang bisa menyemangati dan juga bisa membuat situasi yang lebih akrab begitu, ya, antara sesama peserta workshop misalnya. Kemudian discovery teknik, yaitu bisa dengan brainstorming, round robin atau posit exercise. Ini bentuk-bentuk
ini saja tekniknya, teknik di dalam pelaksanaan, apakah brainstorming atau diskusi ya, melakukan satu diskusi bersama, ataupun juga teknik-teknik yang lain ya, menggunakan pengambilan suara dan sebagainya itu sangat dimungkinkan ya. Ini sangat bervariasi dan tergantung kebutuhan. Documentation teknik itu bisa dengan note on flip chart, post-it notes ya, kemudian juga konteks and user diagram, bridge picture ataupun mind map. Ini bisa menjadi bentuk-bentuk dokumentasi teknik yang bisa diterapkan di dalam mendokumentasikan hasil-hasil daripada workshop itu sendiri. Oke, kemudian beberapa hal yang menjadi isu dan kekurangan dari workshop itu sendiri ya. Ya, ini yang perlu mendapat perhatian ya, terkait dengan right and wrong partisipan ya. Jadi kadang-kadang memang harus jelas dari awal ya, partisipannya ini harus memang yang terkait dengan permasalahan yang dibahas di dalam workshop ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya, tidak perlu mengundang orang-orang yang memang tidak relevan dengan tujuan workshop tersebut ya. Kemudian jumlah ya, the number of participant ya, dengan jumlah yang semakin besar tentunya butuh effort yang lebih baik untuk mengatur ya, untuk membuat tertib dan sebagainya. Over ambitious agenda ya, kadang-kadang dalam merancang satu workshop kita sangat ambisius ya. Misalnya kita merancang workshop untuk menetapkan strategik ya, plan gitu ya, organisasi, tapi waktunya hanya misalnya setengah hari ya, mungkin kurang gitu ya. Jadi tentunya harus ada tahapan-tahapan atau agenda di dalam workshop yang akan dijalankan itu, waktu yang dibutuhkan itu relevan dengan apa yang menjadi tujuan daripada workshop tersebut ya. Jadi tidak bisa juga terlalu ambisius padahal waktunya hanya sedikit misalnya ya. Kemudian duration ini memang terkait dengan penggunaan venue, ketersediaan dana untuk workshop dan sebagainya ya. Jadi ini juga menjadi aspek yang isu yang perlu diperhatikan ya, karena kalau terlalu lama ya biaya untuk menyewa venue-nya juga mahal ya, gitu, atau biaya akomodasinya. Venue juga menjadi satu isu juga kadang-kadang, apakah workshop itu bisa dilakukan saja di kantor misalnya, atau harus keluar ya, ke ruang rapat di suatu hotel misalnya. Nah, itu tergantung dari kondisi, situasi dan kondisi yang memang masing-masing organisasi bisa berbeda-beda memahami atau menyikapinya. Choice of the technique ya, pemilihan teknik ini juga tergantung dari kapabilitas ya sebagai seorang fasilitator ya. Biasanya business analyst ini yang akan memegang peranan penting, karena di sini adalah satu kerja dia gitu ya di dalam workshop ini untuk menggali satu problem atau isu yang akan dipecahkan. Ya, having a scribe ini tadi ya, dokumentasi, terkait dokumentasi. Kemudian berbisnis analis as fasilitator ya, ini bisnis analis mestinya atau sering di dalam satu workshop itu dia yang menjadi fasilitator, karena dia yang tahu grand design-nya dari satu workshop itu sendiri mau apa dan mau dibawa kemana ya. Cuman kadang-kadang karena dia terlalu sibuk sebagai fasilitator, kadang-kadang analisisnya menjadi terganggu. Jadi mungkin bisa juga fasilitator ini orang lain yang bisa menjalankan fungsi ini ya, sehingga business analyst benar-benar bisa fokus menganalisis apa yang dari satu workshop itu sendiri,
apa yang harus putuskan, harus didokumentasikan, di follow up dan sebagainya, itu bisa lebih fokus kepada fungsi melakukan analisis ya, bukan fungsi sebagai fasilitator workshop ya. Losing control ya, ini kadang-kadang tentunya karena eh, di dalam suatu workshop ini melibatkan banyak orang, kadang-kadang susah mengendalikan ya, dari losing control untuk bisa me, me, mengatur ataupun juga mengendalikan ya partisipan atau peserta daripada workshop tersebut. Ini hal-hal yang kadang-kadang eh, terjadi ya, bahkan dalam banyak kasus ya berbeda pendapat sehingga justru terjadi perdebatan misalnya, atau bahkan baku hantam. Nah, itu sebetulnya hal yang tidak diharapkan dalam konteks seperti ini ya. Itu untuk teknik workshop ya. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan teknik observation di video selanjutnya.